إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bagaimana membangun perasaan agar semakin mencintai Allah, terlebih dengan adanya kenikmatan dunia yang begitu banyak. Ayatnya jelas ya, in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, ikuti aku. Nah, ikuti aku ya, kamu belajar sunnah-sunnah Nabi itu apa sehari semalam. Ada 1000 lebih itu. Bisa dibaca di kitabnya 1000 sunnah Nabi SAW sehari semalam. Diikuti ya, dari mulai misal bangun tidur, kemudian bangunnya jam berapa, melakukan sholat apa, pikirnya apa. Makanya selalu saya katakan di mana-mana dalam bab menjelaskan tentang bid'ah itu kan. Para ulama menyatakan bahwasanya orang-orang yang menambahi beban hidupnya dengan mengerjakan bid'ah itu mesti sunnah itu akan nyingkir itu. Gampang ini kamu punya gelas atau botol buat isi air putih, terus kok buat jejeli kopi atau buat jejeli teh atau buat jejeli minyak, si air putih itu akan keluar. Maka sunnah nggak akan ketemu dengan bid'ah, Quran nggak akan ketemu dengan musik gitu. Maka kalau kamu yakin Quran itu jalan yang benar, ya tinggalkan musik. Kalau kamu yakin bahwasannya sunnah itu yang benar, ya tinggalkan bid'ah. Udah pilihannya gitu. Dan syirik ya akan ketemu dengan tauhid. Kalau kamu yakin tauhid ini jalan yang benar, yang disampaikan oleh para nabi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya tinggalkan syirik kecil apapun. Ya. Kalau kamu tahu zina ini haram, yang benar adalah nikah, maka kalau kamu nggak pengen kena adab neraka, ya nikah jangan berzina. Kalau kamu tahu makan harta yang halal ini lebih barokah ke badan daripada makan harta yang haram, maka sebagai laki-laki khususnya berusahalah untuk mendapatkan yang halal daripada yang haram. Pokoknya kayak gitu cara memahaminya. Nah, kalau kita jatuh ke bid'ah, jatuh ke syirik, jatuh ke perkara haram, maka kita harus siap menerima konsekuensinya. Bahwasanya Allah itu selain Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Ya Allah bisa memberi rahmat atas ibadah kita yang sedikit, tapi Allah juga bisa memberikan adab ketika kita ya memiliki atau melakukan dosa, mobil khusus ketika dosanya adalah kontennya kesyirikan, bahaya kalau dibawa sampai mati. Makanya kalau kajian itu saya eh, bacakan doa Allahumma rahamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akhorna, dan ampunilah dosa kami yang pernah kami lakukan dulu dan yang akan datang, wa ma a'lana wa ma asrorna, yang nampak dan yang tersembunyi, wa ma anta alamu bihi minna, dan apa yang engkau lebih tahu daripada kami. Artinya kadang itu kita melakukan dosa saking banyaknya sampai ada yang terlewat gitu loh. Maka dosa-dosa yang terlewat ini juga perlu dimintakan ampun. Harapannya kita ketika sudah sering-sering minta ampun di dunia, harapannya nanti di akhirat kita sudah nggak perlu bertanggung jawab. Makanya saya selalu katakan kalau kamu minta surga, minta juga selamat dari neraka. Karena ada orang yang kemudian bisa masuk surga, tapi harus mampir ke neraka. Dan itu perkara yang berat, sulit. Dan asas dari semua itu adalah mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnah. Orang-orang yang mengikuti sunnah istiqomah sedikit demi sedikit, dia tambahi, dia tinggalkan bid'ah, dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan harta haram, insya Allah dia akan mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ngomongkan kenikmatan dunia ini bukan berarti suruh jauhi, enggak. Bahkan kalau kamu sanggup mendapatkannya, kejar, tapi dengan cara yang halal. Nikah nikmat, makanya nikahlah. Ini duit nikmat, ya punyalah, tapi dengan bekerja, gitu loh. Piknik enak gitu kan, tapi gue piknik butuh duit, ya kerjalah, gitu loh ya. Makan enak gitu kan, boleh, bukan nggak boleh. Nah, cuman untuk bisa menikmati ya pakai harta halal, kerjalah. Gitu. Maka ini jangan sampai dipahami kayak kayak orang-orang sufi atau orang-orang tertentu yang pengen bercerai dari dunia terus nggak mau gitu, nggak mau nikah, nggak mau ini, salah ya gitu. Tapi kalau kamu memang benar-benar sibuk sekali, ya sibuk dalam artian yang benar ya kayak Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, gitu. Sibuk nulis kitab, berdakwah, jihad gitu kan, sampai nggak sempat nikah ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak sibuk terus pengen kayak pendeta, kayak pastor nggak nikah, lah ini dosa ya. Nabi SAW mengatakan faman rohibah an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunahku,
maka dia bukan bagianku. Dan Nabi itu sampai mengatakan satu-satunya kumpulan bercanda-bercanda tapi berpahala itu ya kumpulnya suami dengan istrinya dan anak-anaknya. Makanya cah nom-nom kalau masih muda seneng kumpul karo kancane gitu. Begitu udah nikah ya wis kancane ditinggal wae karo balik karo keluargane gitu. Lah maka nggak boleh sama kancane ya boleh sekali-kali aja gitu. Kalau pas masih jomblo pengen bengi misalnya metu ketemu kancane gitu. Terus nikah yo jangan terus-terusan sama kancane gitu. Yang sama istrinya sama anaknya, main sama istri sama anaknya. Allah taala alam.